dan memahaminya. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kami anugerah Tuhan untuk memahami firman-Mu. Allah Roh Kudus, berkata-katalah kepada kami, pimpinlah kami agar kami bisa mengerti, dan dorong kami jadi pelaku firman-Mu. Bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan, Tuhan juga memimpinnya, sehingga ia boleh menjelaskan firman-Mu dengan baik dan benar, dan juga firman-Mu berlaku bagi hidupnya. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita diciptakan dengan unik dan dengan tujuan untuk kemuliaan Tuhan. Kita telah mempelajari itu minggu lalu. Tetapi secara spesifik, tujuan kita menciptakan Tuhan itu seperti apa, kita juga tidak tahu. Nah, setiap orang harus menggumulinya sendiri. Tuhan menciptakan saya untuk apa ya? Kemuliaan Tuhan dalam bentuk apa ya? Di bidang apa? Nah, itu keunikan masing-masing. Nah, ya, yang bisa saya beri adalah gambaran umumnya, bahwa penciptaan Tuhan itu yang pertama-tama untuk kemuliaan Tuhan. Jadi hidup yang berfokus pada kemuliaan diri, nama baik diri, mewujudkan mimpi-mimpi indah diri kita sendiri, itu pasti bukan rancangan Tuhan. Nah, itu yang harus kita hindari. Terus-menerus terpaku, tertanam, tertancap, fokus bahwa hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Nah, yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karakteristik yang umum dari penciptaan ini, kita diciptakan untuk hidup tidak serupa dengan dunia ini. Mari kita buka Roma 12. Roma 12, saya share screen dulu ayat yang kedua. Kita sedang berbicara tentang knowing God's plan for our life. Mengetahui rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama, saudara, itu hidup bagi kemuliaan Tuhan. Karakteristik rencana Allah bagi hidup kita yang kedua, kita hidup tidak serupa dengan dunia ini. Saudara, Roma 12 ayat kedua berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Penekanannya ada di bagian ini, saya baca semua dulu. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada waktu Paulus sedang menasihati orang-orang Kristen di kota Roma, dia masuk ke bagian ini. Mereka telah menerima keselamatan oleh karena kasih karunia, tetapi Paulus ingin menyatakan ada sesuatu sekarang yang harus kau cari, yaitu kehendak Tuhan. Agar mereka hidup sepenuhnya itu memperkenan hati Allah kalau melakukan kehendak Tuhan, bukan? Nah, saudara, Roma itu dikenal sebagai ibu kota kerajaan Romawi saat itu. Benar-benar satu kota yang modern dengan pusat kesenangan duniawi. Orang-orang yang terkenal, terkaya, hiburan yang paling glamour ada di sana. Tetapi karena mereka pada umumnya bukan orang-orang Kristen, kebanyakan mereka adalah penyembah berhala, hidup untuk diri sendiri dan kepuasan nafsu sendiri. Nah, Paulus menasihati, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Saudara-saudara, apa sih artinya menjadi serupa dengan dunia? Saudara-saudara, menjadi serupa dengan dunia itu mempunyai arti. Halo, sebentar ya. Dunia itu, saudara, di satu kata yang menggambarkan dalam Alkitab, memang punya 6 arti, banyak sekali, saudara. Tetapi ini salah satu kata menggambarkan sesuatu yang sifatnya selalu melawan, menentang, memberontak kepada Allah. Itu kata dunia, saudara. Tidak selalu begitu salah satu arti. Kosmos adalah sesuatu yang sifatnya melawan, menentang, memberontak pada Tuhan. Nah, tujuannya adalah menjatuhkan manusia dan menjauhkan manusia dari Allah, pencipta mereka.
Dunia selalu berupaya dengan segala cara, saudara, mengakses paradigmanya masuk ke dalam pikiran orang percaya. Kalau dalam bahasa sekarang, saudara, dunia ingin aplikasinya tuh terunggah, terdownload ke dalam otak kita, saudara, di dalam mindset kita. Sehingga ketika itu sudah terunggah, saudara, beroperasilah dia di dalam pola pikir kita. Bila aplikasinya sudah bekerja di dalam mindset kita, maka hidup kita tidak akan pernah berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Karena itu saya bisa tarik satu gambaran. Rancangan Allah adalah rancangan di mana hidup anak-anaknya tidak serupa dengan dunia. Itu satu indikasi yang jelas sekali, saudara. Nah, pertanyaannya bagaimana cara dunia mengubah paradigma kita sehingga menjadi serupa dengan aplikasinya. Saudara-saudara, paradigma dunia itu masuk melalui mata, melalui telinga, melalui pendengaran kita, melalui yang kita rasakan. Dunia terus-menerus panjang waktu menggoda, memikat, merayu kita dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan, saudara. Dengan rangsangan dari indera kita, masuk dari penglihatan kita, pendengaran kita, perasaan kita, kita dipengaruhi terus-menerus, saudara. Sama seperti kalau saudara lihat TikTok, bukan? Menarik sekali, geser ke sana, geser ke sini, nggak habis-habisnya, tahu 2 jam sudah lewat, saudara. Dibuat begitu menarik. Sampai kita mengabaikan tugas utama kita. Apalagi anak-anak muda, saudara. Nah, saya teringat pada satu ayat di dalam kitab Yakobus yang berkata begini, saudara. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi inilah dunia, saudara. Yang dirangsang adalah keinginan kita. Keinginan itu masuk dari mana? Dari mata, dari pendengaran, dari perasaan kita. Kita sedang diseret-seret, kita sedang dipikat-pikat, kita sedang dirayu-rayu. Saudara, pasti ngalami seperti saya alami, bukan kita semua ngalami. Kalau ada seorang sahabat baik, kalau ada bos, dia mulai menepuk kita, mulai memegang tangan kita, ayolah masuk dulu lah. Saya sudah kenyang, masuk, cobain sedikit saja. Sudah, Pak, terima kasih banyak, saya ada urusan. Ayo, duduk dulu. Sukar ditolak, bukan? Saudara-saudara, dunia tidak sekasar itu. Tapi dunia jauh lebih halus. Dari pagi sampai malam dia membujuk kita, merayu kita, sampai kita tidak sadar hanyut di dalam gelombangnya, di dalam arusnya, di dalam perjalanannya. Lalu jatuhlah kita. Nah, kalau sudah terpikat, kita melakukan dosa, dan dosa itu dilakukan terus-menerus, lama-lama cara pikir kita akan jadi sama seperti pola yang dunia inginkan. Dengan kata lain, kita sudah dicetak oleh dunia. Kita orang Kristen, tapi orang Kristen duniawi. Saudara-saudara, menyedihkan bukan hal seperti itu? Engkau dan saya masuk di dalam arus dunia yang begitu derasnya, pandainya, liciknya, memikatnya. Bahkan kadang-kadang tidak perlu dirayu pun, kita pengen datang ke sana. Saudara, bagi orang Kristen yang tidak waspada dan tidak kritis, saudara, dia akan terseret pelan-pelan di dalam hangatnya kolam arus dunia, sampai satu waktu dia tidak sadar bahwa ia sudah mirip dunia. Banyak pemimpin Kristen, banyak hamba Tuhan, banyak majelis Kristen, saudara, yang labelnya Kristen, bahkan berada di bawah wadah Kristen, tapi pola pikirnya duniawi, saudara. Maka jadilah kebanyakan orang Kristen adalah orang Kristen yang duniawi. Apakah ini rencana Allah? Jelas kita menolak. Ini bukan rencana Allah. Jadi tandanya, saudara, kalau kita ingin hidup dalam rancangan Tuhan, yang pertama hidup untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kita. Yang kedua, apakah kita sedang menjalani cara hidup yang duniawi? Kalau kita sedang menjalani cara hidup yang duniawi, saudara, pasti ini bukan rancangan Tuhan. Keluarlah cepat-cepat dari jalan itu. Nah, saudara,
Miris sekali kalau kita memperhatikan kebanyakan kebaktian-kebaktian di Indonesia, saudara. Di gereja-gereja tertentu yang pendetanya dengan sangat pandai memotivasi jemaat untuk memiliki harta lebih banyak, uang lebih banyak. Dengan cara apa? Kayak flexing, saudara. Kayak para afiliator, sultan, atau crazy rich, memamerkan berkat-berkat memberkati. Saudara juga bisa. Tidak mungkin kita diciptakan untuk jadi kaya. Kalau kita jadi miskin. Kalau saudara jadi miskin, saudara memandang rendah Tuhan. Itu sebabnya Tuhan tidak berkati karena imanmu kecil. Saudara-saudara, akhirnya apa yang terjadi sih? Dengan sangat pandai, pendeta-pendeta itu mengawinkan antara iman Kristen dan mamon. Saudara-saudara, Tuhan Yesus itu mengatakan atau membicarakan atau mengkhotbahkan tentang uang, tentang kepemilikan, tentang harta, jauh lebih banyak daripada tentang surga dan neraka. Tapi tidak ada satupun, kalau saudara lihat, perhatikan, tidak ada satupun perkataan beliau yang menganjurkan kita untuk memiliki harta lebih banyak. Tidak ada. Bukannya dilarang, enggak. Tuhan enggak melarang. Tetapi Tuhan memperingati, hati-hati di mana hatimu berada, uangmu berada, di situ hatimu berada. Kita diminta hati-hati, tapi sekarang dengan sangat lihai, para hamba Tuhan naik mimbar menggabungkan dua hal yang Tuhan Yesus berkata, awas. Digabungkan dengan sangat manis. Engkau anak Allah, engkau dirancang untuk menjadi kaya. Akhirnya keluar kebaktian, nafsu tentang harta benda itu memuncak dalam diri kita. Bukan tambah takut akan Tuhan. Bahkan beberapa orang Kristen melabelkan harta yang didapat secara haram sebagai berkat Tuhan, memberi perpuluhan dan merasa bebas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sudah demikian, sedih sekali saudara, orang-orang Kristen dicetak untuk menjadi serupa dengan dunia ini. Paulus mengingatkan kepada anak didiknya Timotius, kasih akan uang adalah akar segala kejahatan. Dia sudah memperingati juga, saudara. Banyak rasul-rasul memberi peringatan kepada jemaatnya seperti ini untuk hati-hati. Tapi saya ingin memberi keseimbangan, saudara, di dalam menafsir Alkitab. Saudara, ini bukan berarti kita tidak boleh menjadi kaya. Kita tidak boleh mempunyai bisnis yang besar, profesi yang menanjak dan memuncak, atau jabatan-jabatan di perusahaan, baik di perusahaan atau di pemerintah, jabatan yang tinggi sekali. Boleh, boleh saja. Tidak ada larangan itu. Tuhan tidak melarang, saudara, tidak ada. Tetapi yang harus kita ingat, semua fasilitas, jabatan, atau kapasitas yang kita miliki, termasuk kekayaan, itu harus dibuat untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Dan jangan sampai kita terjebak serupa dengan dunia ini. Nah, saudara, ayo kita mulai berpikir, kita sudah berusia seperti ini, saudara ya. Tadi Pak Gunawan dan istri wedding anniversary ke-50, luar biasa. Sudah menikah 50 tahun, perjalanan jatuh bangun pasti, asam garam, dipimpin oleh Tuhan terus-menerus dan disayangi. Agar rancangan Tuhan terjadi pada hidup Pak Gunawan dan istri. Dan juga pada kita, bukan? Nah, kebanyakan kita, saudara, kan ada pameo. Orang berkata, ya orang tua namanya kayak gitulah. Makin lama makin aneh. Betul gak sih, saudara-saudara? Makin tua kita makin aneh. Saudara, saya harus akui betul itu pameo terhadap diri saya. Istri saya sampai bilang, kamu makin lama makin aneh loh, Ben. Dalam hati saya, kamu juga makin aneh. Nah, saudara, tapi apakah seperti itu pertumbuhan seorang Kristen? Tidak, kita menolak. Dunia boleh aneh, anak Tuhan makin tulus, makin bersinar, makin baik. Tidak serupa dengan dunia.
tetapi makin mentaati firman Tuhan. Makin sabar, seharusnya makin tua kan, bukan makin tidak sabar. Saudara-saudara, inilah yang harus terjadi pada diri kita. Tidak serupa dengan dunia. Lalu dilanjutkan lagi saudara ini. Kita lihat ya. Tuh. Tidak serupa dengan dunia yang gemerlap. Itu masuk aplikasi-aplikasinya ke dalam diri kita. Akhirnya kita pola pikirnya mirip dengan dunia. Tetapi Paulus menekankan di bagian B-nya, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Maksudnya apa, saudara, pembaharuan budi? Saudara, bahasa Indonesia budi itu seperti budi pekerti ya. Tapi sebetulnya pembaharuan budi di sini maksudnya adalah pembaharuan cara pikirmu, pola pikirmu, mindsetmu. Nah, berarti dalam unsur rasio, saudara. Nah, pola pikir itu bisa berubah, dipengaruhi oleh input-input yang masuk ke dalam pikiran kita. Melalui mata dan pendengaran lagi. Kita dicetak oleh dunia, dunia masuknya melalui mata dan pendengaran dan perasaan kita, bukan? Indra-indra kita. Nah, kita pun bisa berubah pola pikir kita untuk mengenal Tuhan. Masuknya gimana? Masuknya juga melalui mata, melalui telinga, melalui perasaan kita. Apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita tonton, lalu dengan siapa kita bergaul, topik apa yang dibicarakan, semua itu jadi masukan kita tiap hari, Bapak Ibu. Dan kemudian diproses oleh otak, lalu menjadi pola pikir, sudah. Menjadi pola pikir. Ada banyak anak Tuhan yang terpedaya dan tertipu. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Oleh binary option, oleh DNA, oleh banyak sekali investasi-investasi bodong yang bermula dari cerita temannya, kita tidak tanggapi mungkin, atau dia tidak tanggapi. Lalu masuk lagi input dari saudaranya bahwa itu menguntungkan, besar, ayo masuk investasi ini. Ini bukan judi, ini investasi. Lalu kita melihat flexing-flexing yang dilakukan oleh Sultan, Crazy Rich, makin lama terputar dalam otak kita. Dan akhirnya punya pola pikir, aku juga punya kesempatan kok jadi orang kaya seperti itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pola pikir yang telah terbentuk dalam diri kita, itulah yang nantinya akan menentukan bagaimana kita mengambil keputusan, berkata-kata, bersikap terhadap sesama. Karena itu input-input yang masuk dalam pikiran kita itu perlu disaring, Bapak Ibu. Kalau memang, ini saya sarankan ya, kalau kita berkenalan dengan seseorang, dan tahu dari percakapan selalu hal yang negatif dan menggoda kita, lebih bagus buat saya menarik garis terhadap orang itu. Kalau tidak kita terseret, kita tahu pengaruh karakternya luar biasa. Jadi kalau kita merasa pembawaannya itu begitu pengaruh, dan pengaruh itu negatif, buat saya cabut saja, quit saja. Tidak apa-apa, itu melindungi kita. Nah, kalau ada input-input yang negatif, aplikasi yang negatif, lepas itu cepet-cepet. Buang, delete daripada laptop kita, gadget kita, demi menyelamatkan kita sendiri. Saudara-saudara, sekali lagi saya ingin mengatakan, ada banyak orang Kristen yang telah diciptakan baru, dilahirkan baru, tetapi hidup dengan pola pikir yang lama, pola pikir duniawi. Saya terkadang heran, saudara ya, mungkin karena saya lingkupnya hamba Tuhan, tapi saudara bisa merasakan barangkali bisa lebih kaya. Orang tertentu yang kalau kita berjumpa, dia selalu cerita tentang dia kenal pejabat ini, pejabat itu. Dan dengan perasaan bangga. Lalu bercerita, Pak Beni tahu orang itu kayaknya luar biasa, bla 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 bla, hartanya bla bla bla. Lalu itu sebetulnya Pak Beni, saya kenalan lama dengan dia. Kalau saya datang ke rumahnya, ada kekaguman yang luar biasa. Ada lagi orang yang dengan bangga bercerita kalau dia telah menyogok, menyuap pejabat, dia telah melanggar aturan ini, aturan itu. Saudara-saudara,
minta maaf ya, saya dengar 5 menit, 10 menit sudah rasa nggak betah. Nggak betah. Karena di dalam hidup saya dari muda, saya nggak pernah mau membanggakan orang kaya, menilai orang dari kekayaannya, lalu saya hormat pada orang yang besar itu, lalu memandang rendah orang yang tidak punya. Tidak. Saya nggak membiasakan pikiran saya dalam menilai orang seperti itu. Dan saya juga tidak ingin dinilai seperti itu. Saudara, saya kagum pada orang, walaupun sederhana, karakternya luar biasa. Punya keteguhan, punya kemantapan, punya kebaikan hati, saya jauh lebih kagum. Makin lama makin hidup dengan ada usia, saya makin kagum orang seperti ini. Saudara, pada waktu muda, saya kagum hamba Tuhan yang punya karisma luar biasa. Hari ini enggak. Saya kagum dengan jemaat yang nampak tidak berkarisma, tapi punya kasih yang tulus. Saya lebih mengagumi karakter orang daripada kemampuan orang. Nah, saudara, ketika kita tidak membiarkan pikiran kita dibentuk dengan pola-pola duniawi, izinkan pola-pola surgawi itu masuk dalam pikiran kita. Input apa? Inputnya sampah keluar sampah. Inputnya indah keluar indah. Nah, bagaimana yang Paulus mengatakan berubahlah oleh pembaruan budimu? Tidak ada lain pembaruan budimu akan berubah dengan firman Tuhan. Saya senang The Mission, saudara. Ada PA seperti ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan pasti punya banyak pengalaman, berkarir luar biasa, berbisnis luar biasa. Tetapi di hari di mana saudara sudah mencapai semuanya, saudara rindu untuk dengar firman Tuhan. Indah buat saya. Nah, biarlah pikiran kita terus dimasuki oleh firman Tuhan. Nah, inilah yang mengubah kita. Tetapi harus ada satu juga, Bapak Ibu. Harus ada satu, yaitu hati yang teachable. Hati yang teachable. Kalau dengar firman Tuhan berkata, ya Tuhan, rubah aku. Semoga kita menjadi orang yang mengikuti langkah-langkah Tuhan dan rancang Tuhan. Tidak hidup secara duniawi. Saudara, saya pernah mendengar kisah, bukan 1-2, tapi banyak anak Tuhan yang ditawari bisnis yang menggiurkan dan pasti untung luar biasa dengan jaminan pejabat atau modal atau permodalan dengan bunga yang kecil. Tapi ada samping-sampingnya tentu saja. Dan ketika anak Tuhan bergumul, ambil tidak, ini pasti untung. Tapi dia pikir ada rasa nggak nyaman di hati nuraninya. Ada perasaan takut akan Tuhan. Ada perasaan terpanggil hidup ini untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kepentinganku. Bukan untuk menambah kocekku lagi investasiku. Selama ini Tuhan sudah cukupkan dan aku tidak ada masalah hidup seperti ini. Saudara-saudara, banyak kesaksian berkata, saya tidak ambil Pak Beni. Teman-teman, saudara mengatakan, bodoh kamu. Saya tidak peduli. Yang penting bagaimana saya dipandang Tuhan. Akhir proyek yang tidak diambil oleh orang lain, saudara, hancur berantakan. Pejabatnya ditangkap, pejabat bank juga ditangkap. Waduh, dia berkata, kalau aku ambil aku yang ada di dalam penjara itu. Dia bersyukur pada Tuhan, dia tidak tergiur. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak serupa dengan dunia secara positif juga menunjukkan tindakan-tindakan perbuatan-perbuatan yang positif. Kalau dunia berkata dan berbisik di telinga kita, buat kamu saja kurang. Atau dunia berkata, dia lagi nipu kamu, udah jangan bantu. Tetapi saudara kasih berkata, tolonglah dia. Berikanlah apa yang dia butuhkan. Kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara bersyukur pada Tuhan, untuk pagi ini saudara dan saya diingatkan kembali. Hidup untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, tidak serupa dengan dunia. Pada waktu kita hidup seperti ini, kita sebetulnya sedang menjalankan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah Ia memberikan kita kesehatan, kekuatan, berkat-berkat yang melimpah. Yang melimpah, bukan untuk kita. Yang melimpah agar bisa kita salurkan dengan lebih banyak lagi. Berani saudara berdoa, Tuhan berikan aku kekayaan yang lebih dari sekarang, bahkan lebih banyak, agar aku bisa menjadi saluran berkat lebih lagi.
Atau berani saudara berdoa seperti ini, Tuhan kurangkan hartaku, kurangkan investasiku, kalau hartaku itu akan menyebabkan aku jatuh dan jauh daripadamu. Kurangkan. Biarkan aku pada taraf tertentu, tapi hidupku menjadi alat kemuliaan-Mu. Suatu doa yang berani ya. Kadang-kadang kita harus berdoa di luar comfort zone kita. Kurangi penghasilanku, kalau itu membuat aku jatuh. Tambahkan kepadaku Tuhan, kalau itu bisa membuat aku lebih banyak menjadi saluran berkat. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih untuk kasih kemurahan Tuhan, firman-Mu yang menuntun kami kembali, yang mengingatkan kami kembali, bahwa kami diciptakan oleh Tuhan untuk Tuhan. Dan ketika kami diciptakan Tuhan dan diberi hidup, hidup yang Tuhan harapkan adalah hidup yang tidak serupa dengan dunia ini, tetapi selalu berubah oleh pembaharuan budi yang dilakukan oleh firman-Mu dan hati yang teachable. Tuhan, kami akui seringkali kami pandai mendengar tapi tidak mau menerimanya. Menerimanya tapi tidak mau menjalankannya. Betapa lemahnya kami, betapa degilnya kami, betapa tegar tengkuknya kami. Tetapi kasih karunia Tuhan di dalam Yesus yang memberikan kami teguran seperti suara Bapa yang begitu mengasihi kami. Biarlah kami terima dengan baik. Selama Roh Kudus-Mu berkata-kata dengan lembut, biarlah hati kami menerima sebagai seorang anak yang rela untuk dididik oleh Bapa yang bijak. Lakukan firman-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Dorong kami dan ingatkan kami untuk hidup bagi kemuliaan-Mu dan tidak serupa dengan dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Beni.